Yang saya pacu mereka, ya apa omset GoFoodmu? Gimana omset GrabFoodmu? Gimana omset Travelockamu? Apa cara-cara yang kamu lakukan untuk bisa ini tetap grow, tumbuh? Oh gitu, ya mau dikejarin terus. Terus setiap bulan saya di-challenge harus tumbuh 20% omsetnya. Nggak tumbuh, ini tumbuhnya GrabFood ini, jadi suka saya tantang-tantangi. Oh ya Pak, kita bikin programnya, ayo bikin program. Saya ketiban campur. Oke, sudah siap pertanyaan? Silahkan ditulis kalau lupa. Kita akan langsung masuk ke sesi Q&A untuk Laziza ya. Baik, kita buka untuk mic, siap? Oke, silahkan. Oke. Belum ada? Nunggu buka-bukaannya deh. Oke, masih saya setting dulu, saya ingin langsung ke... Iya, kalau belum ada nanti bisa di ini. Oke, sepertinya belum ini Pak. Ya, jadi gini, ada beberapa banyak pertanyaan yang kemarin masih belum saya ungkap di grup Kultel dan sebagainya. Ya ini dalam tanda kutip ya, bisnis itu memang diperlukan satu semacam apa ya, pikiran-pikiran yang agak ya nakal, ya, bahasanya agak nakal. Tapi kalau bahasa saya ya out of the box. Jadi kalau saya cerita ini ya, ini seperti pengalaman saya waktu dulu saya kuliah. Saya kemarin sempat cerita pada beberapa teman-teman, saya tuh sempat merasa bahwa saya tuh nggak akan mungkin lulus. Kok ada aja hambatan-hambatan saya mau lulus. Terakhir tuh sampai saya tuh kerja praktek, gara-gara saya terlambat minta tanda tangan, dosen saya nggak mau tanda tangan. Dan nilai saya dipending, meskipun saya sudah selesai tugas akhir, nilai itu nggak keluar-keluar. Sampai akhirnya saya diminta untuk kerja praktek lagi. Saya tahu itu saya kerja praktek di Hotel Shangri-La, saya bikin tentang plumbingnya, perpipaannya. Saya bingung, loh Pak, aku dalam hati, loh kok saya disuruh kerja praktek lagi, padahal hotelnya sudah jadi. Gimana caranya saya kerja praktek gitu, Shangri-La sudah jadi. Saya berpikir keras, kemudian saya, ya kok ada timbul ide. Akhirnya saya main lagi ke kontraktor saya yang masih berkantor di Shangri-La. Ya, silaturahmi, saya halo, terus sedikit-sedikit saya tanya, Mas punya nggak laporan tentang apa ini, plumbingnya, ini semua total selesai. Oh ada itu, buka aja itu. Saya lihat, loh setelah saya pelajari, loh ini kalau saya bukukan sudah bisa jadi laporan kerja praktik, saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang, Mas boleh nggak ini saya minta laporannya buat saya dokumen? Oh silakan, kamu ambil aja nggak apa-apa. Karena saya juga menjaga dan bagus juga. Akhirnya saya buat, akhirnya itu yang saya buat jadi laporan kerja praktek saya yang baru. Saya nggak perlu lama-lama mengamatin lagi, itu saya rangkum, saya jadikan buku, tinggal bikin kata ucapan pengantar, kata penutup, ucapan terima kasih, terus di situ bingung saya, loh ini kan ada harus tanda tangan direkturnya kontraktor saya. Kalau saya minta tanda tangan lagi kan nggak lucu, lah kemarin kan sudah gitu kan, ini ada buat lagi. Saking saya sudah, karena kepingin cepat segera lulus, saya tantangani sendiri. Maaf ya, ada mantu saya. Saya tanda tangan sendiri, setelah tanda tangan bingung lagi, loh stempelnya gimana? Saya bikin stempel di pinggir jalan. Buat PT, saya stempel sendiri. Saya masukkan ke dosen saya, dikasih nilai B, alhamdulillah saya lulus. Jangan ditiru ya. Ini kayaknya yang udah skripsi, yang udah tugas akhir, udah wah bisa gini ya. Nah, saya juga melihat apa yang ada yang sekarang ini fenomena bakar-bakar duitnya GrabFood, bakar-bakar duitnya Traveloka, itu yang menyebabkan saya jadi pikiran nakalnya, out of the box ini yang akhirnya saya lakukan. Jadi saya masih ingat saat itu saya bisa dapatkan duit 200 juta dari GoPay. Mau tahu ceritanya? Tapi kemudian langsung ditutup sama GoPay 1 bulan. Kalau dulu Anda beli kartunya pulsa, berapa Anda beli kartu perdananya?
Misal tertulis 20.000, Anda beli berapa? 50. Anda bisa beli 2.500, Anda bisa beli 1.500. Kalau Anda belajar masalah hitungan matematikanya di perdana ini, nggak nyantol itu matematika manapun. Ya. Jadi seperti kayak Pak Jokowi nanyain anak-anak itu, berapa? 2 kali 2 kali 2, 6. Pak Jokowi bingung, 2 kali 2, 4, kali 2, 6 lagi. Nah, disitulah yang dilakukan oleh teman-teman di kartu perdana itu, dia istilahnya melihat bahwa pada saat penjualan kartu perdana ini ada bonus mobil, bonus apa, yang kemudian dikomparkan bonus itu dari harga ini. Sehingga dari yang dia beli harga 20.000, dia bisa jual lagi seharga 1.500 karena nantinya pasti dia akan dapatkan target penjualan besar, karena apa? Nanti itu dikompensasikan dengan harga mobilnya ini. Ini sebenarnya saya lakukan juga. Jadi memang agak-agak sulit secara nalar teman-teman bisa melakukan ini kalau tidak punya pengalaman seperti ini. Karena saya sudah lama di bisnis pulsa, sehingga ilmu ini saya tularkan di bisnis kuliner. GoPay 1 saya bisa dapat dana 200 juta, ya agak nuakal. Jadi dipasang semua itu QR-nya, terus saya tanya tim saya, berapa cashback-nya? 20%, berapa sendal ini? Terus kalau kita belanja sini, gimana? Bisa Pak. Jadi satu akun, nah saya kan punya 40 store. Jadi akhirnya semua yang pembelian dine-in itu saya masukkan semua ke GoPay. Akhirnya dapat cashback 20%. Saya dapat 200 juta. Langsung 1 bulan ditutup tuh sama GoPay. Alhamdulillah akhirnya saya bisa trainingkan militer anak buah saya. Ya. Sempat juga tapi akhirnya ya kita kan ini gitu ya. Ya anda sampai sekarang clear, malah justru kita dapat support sampai GoPay, dikasih terus kita promo. Langsung penjualan kita jadi 5 besar di Indonesia, GoPay kita. Ya, jadi nilai transaksi kita langsung sampai, ini ilmu MLM saya gunakan juga ini. Jadi sampai sekarang kita terkenal pernah jadi 5 besarnya GoPay. Se-Indonesia loh, gara-gara itu. Ya. Nah, kemudian Grab. Ada yang tahu nggak? Kalau saya jual harga 35.000, Anda cukup bayar senilai 12.000 saja. Gimana caranya? Enggak, caranya gimana? Jadi harga saya 35.000, tapi saya bisa kasih harga Anda 12.000. Gimana caranya? Ada? Sudah bisa? Nah ini saya juga diuntungkan dengan saya punya store banyak. Sehingga akhirnya saya bisa promosi bisa promosi harga segini bisa berlaku di seluruh Sidoarjo, berlaku di Surabaya, di Malang, dan sebagainya. Ya. Tapi saat itu sudah saya sampaikan ke pihak Grab. Satu saya mengandalkan dari promosi kode voucher dan sebagainya. Dan malah justru dia, loh Pak, Bapak kan bisa pakai ini, gitu kan ya. Oh iya, akhirnya ini yang saya jadikan acuan saya gitu loh yang di Grab. Jadi kemana ini tadi? Tapi kemarin Pak Koko tanya, loh Pak, ya Pak Yudo kok carane kayak gitu-gitu gitu kan ya? Ya kayak gini. Tapi kalau sampai nanya punya, waduh kok nggak bisa ya? Mendal terus. Sebentar. Dan ini pun akhirnya pihak Grab merubah juga kebijakannya per Februari ini. Ya, jadi sudah ketahuan juga saya triknya. Tapi masih bisa, meskipun tidak maksimal.
Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita kan ada di sini paket hemat ya. Ada yang sudah pernah memanfaatkan ini, pernah belanja-belanja ada paket hemat, Anda yang punya budget minim untuk ini, belanja-belanja makanan. Ini pun sebenarnya saya diberitahu oleh pihak Grabnya juga. Kita ada paket hemat, setelah pelajari, oh, ini yang jadi bisa saya maksimalkan. Jadi di paket hemat itu ada promo-promo voucher yang dimana kita bisa mendapatkan membeli produk-produk kita dengan harga yang efisien. Jadi ini, Anda bisa beli paket hemat makan. Jadi kalau saya ambil yang maksimal ini yang 250.000 ini. Nah di situ 250.000 ini Anda membayar 250.000 ya, itu akan mendapatkan voucher senilai 30.000 yang sekarang ini ya. Voucher 30.000 sebanyak 20. Jadi Anda bayar 250 tapi Anda mendapatkan sebenarnya nilainya itu senilai 600 ya. Betul ya? Betul? Ya, senilai 600. Ya, berarti satu voucher senilai berapa? 600 dibagi 250 ya? 600 dibagi 20. Berarti satu vouchernya senilai sekarang 13.000. Kalau yang kemarin 250.000 kita dapat 20 voucher senilai 35.000. Saya masih ada itu yang di Grab saya satunya lagi. Sebenarnya saya mau ini kan. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan ini, dan ini pun dirubah juga sekarang kebijakannya. Kita harus beli minimal senilai 50.000. Sebelumnya tidak ada. Ya mungkin gara-gara saya ini, soalnya Pak, 600 karyawan saya minta handphonenya beli voucher ini semua. Ya, saya kasih hitungan sebelumnya ya, ada ini. Jadi makanya saya sering kali kan promosi-promosi seperti ini promosinya, yang sering kali mungkin dapat WA dari saya, atau dari tim saya gitu ya. Jadi seperti ini kan, harga normal 74.000 jadi 34.000. Ya. Gimana caranya? Ya pakai voucher itu. Tetapi istilahnya kan gini, saya ngomongnya ke Grab, saya bilang ke Grab, ini loh saya mau bantu Anda, jadi ngomongnya bantu, ya bukan saya memanfaatkan gitu ya. Saya mau bantu Anda. Pelanggan-pelanggan saya ini kan tidak semuanya paham masalah Grab. Ya, GrabFood itu seperti apa? Sehingga saya melakukan promo ini, saya kasih penawaran semacam ini dengan harapan nanti setelah mereka transaksi, kita edukasi. Kalau kepingin murah seperti ini, tak ajari caranya pakai voucher ini. Wah bagus itu Pak Yuda, setuju itu gitu. Nah, akhirnya saya gunakan ini. Jadi kalau dulu harga 250.000 itu voucher, ya dapat 20 voucher, senilai 35.000. Ini saya masih punya vouchernya ini. Saya tadi kan belum bisa. Berarti satu vouchernya 250 dibagi 20. Jadi satu vouchernya itu senilai 12.500. Sehingga akhirnya jangan heran saya bisa jual, kemudian saya optimasi lagi supaya ini produk ini masuk promo seperti kayak semacam Ramebox. Saya punya produk Ramebox, harganya 12.000 kan ya. Yang sudah tahu Ramebox kita, dori sama sambal mata itu 12.000, saya diskon dulu ya supaya jadi masuk. Kemudian akhirnya dari Ramebox yang harganya harusnya kalau beli 5 itu 5 Ramebox kali 12.000 60.000, saya diskon dulu supaya masuk ke promo GrabFood. Saya diskon kalau nggak salah itu harganya jadi, katakanlah harganya jadi 40.000 ya. 40.000 dapat 5 box kan hanya 8.000 kan. Ya, tetapi ini sebenarnya sudah kita diskon, sebenarnya 8.000 itu sendiri saya sudah mendapatkan laba kan HPP-nya sekitar 30%. Ya, HPP 30%. Kemudian saya masuk ke sini, jadi meskipun saya jual 8.000 saya masih dapat untung. 40.000 ini saya optimasi lagi dengan voucher ini. Kalau saya kasih ini 40.000 ya, beli 5 dapat 5 box. Ini kalau dikurangi vouchernya 35.000 kan
hanya bayar 5.000 ya. Ya. Tapi sebenarnya bukan 5.000, tapi plus vouchernya ini 12.500. Jadi kita kepotongnya itu 17.500. 17.500 dibagi 5 berapa? Hah? 17.500 dibagi 5. Harganya jadi 3.600. Kalau orangnya itu pesen pesen 20 box, berarti kan 4 kali 5 ini ya. Jadi nanti datang ke sana itu 4 Grab. Ya, kalau saya bikin programnya tadi Grab, semua karyawan saya harus punya Grab. Pasukan saya banyak 600. Yang paling ekstrim lagi, saya kemarin Cloud Kitchen di GoFood di Jakarta, saya kena 45%. Saya hitung-hitung, ini saya jual berapa ini?